Halo Bapak Ibu Saudara, selamat berjumpa lagi. Mari kita berdoa ya. Tuhan, kami berterima kasih Engkau senantiasa setia peliharakan kami. Dan terima kasih untuk hari baru ini yang Tuhan berikan. Betapa kami ingin mempergunakannya dengan baik. Yaitu salah satunya adalah kami memulai dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan, agar kami terus-menerus mendapatkan hikmat dan kekuatan penghiburan dari firman Tuhan. Bahkan pengajaran Tuhan supaya kami pun dapat mengajarkan jalan-jalan Tuhan ini kepada sesama kami. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saya mengajak kita untuk membaca dari kitab Ibrani pasal 5 ayat 8. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita mendengarkan firman Tuhan, memelihara serta melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak Ibu Saudara, untuk bacaan Ibrani 5 ayat 8 ini saya beri judul Mengapa Aku Menderita? Karena apa Bapak Ibu Saudara? Kita tahu bahwa di dalam pengalaman hidup kita ini sepertinya penderitaan itu tidak habis-habisnya ya Bapak Ibu ya. Selalu saja ada penderitaan di mana-mana tempat. Nah, seperti terdapat orang-orang atau ternak atau binatang-binatang yang tiba-tiba saja tergeletak tewas mengenaskan. Ya. Ada gempa bumi yang menelan korban. Ada letusan gunung Merapi yang juga menelan korban. Tanah longsor tiba-tiba, ya, terus kemudian ledakan bom. Bapak Ibu bisa bayangkan, kan kita ini sudah hidup di abad 21 ya, sudah begitu maju cara berpikir, di mana orang menghargai tentang hak asasi manusia dan seterusnya, tapi masih ada aja bom yang dilemparkan ke negara orang lain dan akhirnya mau memakan korban. Nah, dan juga kita tahu yang lalu-lalu di sekitar kita ada bom bunuh diri yang akibatnya juga terkena pada orang-orang yang berada di sekitarnya dan itu mendatangkan penderitaan. Kemudian masih ada perang. Zaman sekarang kok masih ada perang antar negara ya Bapak Ibu. Lalu kemudian pembunuhan, penculikan, penyiksaan itu menjadi bagian dari kehidupan kita manusia di dunia ini. Penderitaan ada di mana-mana dan juga penderitaan singgah di tiap rumah. Di tiap keluarga ya, ada kanker, ada stroke, ada lupus, ada lumpuh, ada rupa-rupa penyakit. Lalu di tiap keluarga juga terjadi kematian dan luka-luka kesedihan. Apalagi ya, terus masalah PHK, masalah kebangkrutan, kecelakaan lalu lintas ya, yang dampaknya nggak habis-habis. Kalau kecelakaan lalu lintas, lalu sakit, cacat, meninggal, itu kan meninggalkan penderitaan batin, ya bukan cuma fisik tapi batin gitu. Kemudian perceraian dan pertengkaran, lalu perampokan, rumah terbakar, ada aja saja Bapak Ibu penderitaan ini yang datang di mana-mana, datang di dalam kehidupan kita. Jadi pertanyaannya mengapa ya kita menderita? Bapak Ibu Saudara yang sangat dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Tapi saya tidak mau sebetulnya untuk membahas mengapa kita menderita. Tetapi saya lebih ingin membahas bagaimana sikap kita terhadap penderitaan yang datang menghampiri kita. Ya. Kalau kita belajar dari Ibrani 5 ayat 8, itu berarti kita belajar dari Tuhan Yesus. Bagaimana Tuhan Yesus menyikapi penderitaannya. Dikatakan bahwa Tuhan Yesus ketika menghadapi penderitaannya adalah Tuhan Yesus tidak lari dari penderitaan, menyangkali penderitaannya. Sebaliknya ia menjalani penderitaannya itu dan ia memanfaatkan penderitaannya supaya apa? Dari penderitaannya itu Tuhan Yesus belajar taat kepada Bapa. Untuk apa Tuhan Yesus belajar taat kepada Bapa? Gitu. Ya, karena Tuhan belajar untuk setia menjalani apa yang menjadi kehendak Tuhan
kehendak Bapa untuknya, yang kehendak Bapa itu ternyata berdampak baik bagi dunia ini. Tuhan Yesus bisa saja melawan ya gitu. Atau dia berontak untuk lari dari penderitaan. Kayu salib itu bisa Bapak Ibu. Tapi Tuhan Yesus tidak. Dia menjalani itu. Dia memanfaatkan penderitaannya. Dari penderitaannya itu dia belajar untuk menjadi taat. Jadi kita pun juga Bapak Ibu Saudara, barangkali kita mempunyai kesulitan-kesulitan dan penderitaan-penderitaan tersebut. Tapi marilah kita belajar dari Tuhan Yesus. Penderitaan yang dijalani, yang dialami itu dilakukan, dijalaninya dengan tabah dan dengan tekun. Dan hasilnya adalah ia menjadi anak yang taat. Jadi dapat dikatakan Yesus belajar tabah dan tekun karena menderita. Atau penderitaan membuat orang untuk belajar tekun, belajar tabah, belajar taat tadi itu Bapak. Nah, marilah kita juga belajar menjadi anak-anak yang tabah, yang tekun, yang taat kepada Tuhan melalui penderitaan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mungkin kita bertanya terus kapan akhir penderitaan ini? Ya, kita tidak tahu akhir penderitaan itu. Tetapi yang pasti Tuhan menjanjikan bahwa Dia tidak pernah membiarkan kita. Kalau kita bangun tiap pagi dan kita melihat matahari di ufuk timur, maka itu memberikan tanda kepada kita bahwa hari baru itu adalah hari ciptaan Tuhan. Bahwa itu berarti Tuhan senantiasa ada bersama-sama dengan kita. Tuhan berjuang bersama dengan kita. Ia hadir dalam kehidupan kita. Hari baru dengan janji yang baru, dengan keadaan yang baru yang bisa Tuhan ciptakan untuk kita. Yang penting bagi kita adalah terus bertekun, tabah, menjalani hidup kita termasuk di dalamnya penderitaan itu, dan terus berharap kepada Tuhan bahwa Ia akan dan selalu serta senantiasa berjuang bersama dengan kita, dan suatu waktu penderitaan itu pasti akan berlalu bersama Tuhan. Tuhan menolong kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkaulah yang mengetahui kehidupan setiap kami. Engkau tahu penderitaan-penderitaan yang kami alami. Masing-masing kami dengan pergumulan kami. Kiranya Tuhan dari situ kami belajar tekun, kami belajar tabah, kami belajar taat kepada Tuhan. Sekalipun penderitaan yang kami alami. Kami tidak menyangkali Tuhan. Kami tidak pergi meninggalkan Tuhan. Kami tidak pergi meninggalkan tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kami. Tapi sebaliknya kami terus bertekun dan kami terus menaruh harap kepada Tuhan. Sebab kami yakin bahwa ketika dunia ini tidak punya jalan keluar, Tuhan pasti punya jalan keluar bagi kami. Tolonglah supaya kami tetap memiliki iman yang teguh kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.